Oke, baru saja saya melepas catatan penting terkait dengan uh, masalah dan bagaimana saya kaitkan dari kejadian. Bagaimana dimulai dari unsur-unsur yang kecil tidak terlihat, membesar, kian membesar, bergerak di dalam dinamika kedagingan yang saya kaitkan dengan kejadian dunia sebelumnya yang sampai hari ini menjadi titik dasar pergeseran itu dimiliki dan didominasi, dipimpin, kemudian dikuasai oleh kaum ilmuwan, saintis, kemudian medis, farmasi dan sebagainya yang itu juga kelak kita dapati menggulung semua kita dalam tidak hanya salah, masalah, bermasalah, keterbermasalahan dan yang ujung-ujungnya itu bisa membuat kita dalam kondisi yang sangat menurun bahkan mati. Kenapa? Karena memang di dalam Bible dituliskan bahwa ketika ada edukasi tentang kehidupan terkait dengan baik dan buruk, terkait dengan manusia, tetapi sebelumnya saya mau kisahkan, Adam itu diciptakan pertama, dia belum disebut manusia, dia baru disebut dengan nusia. Nah, inilah yang menjadi keterikatan, keterpautan, lekatan dengan Nusantara dan Sia dalam negeri kita. Kenapa? Karena Adam ini bicara tentang petunjuk ajaib dari unsur yang diambil sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Sampai hari ini para saintis belum bisa memecahkan unsur apa itu. Kehidupan apa yang bisa membangkitkan tanah tiba-tiba menjadi manusia. Terkait dengan tanah dan air tentunya juga kehidupan. Dari dasar itulah kita harusnya sebagai bangsa Indonesia ini sadar dan mengetahui. Tetapi karena faktor ketidaktahuan dan memanfaatkan ketidaktahuan itu yang dilakukan oleh kaum Eropa termasuk oleh pencatat kitab-kitab yang ada. Oke, itu dari sisi Adam sebagai petunjuk ajaib yang terkait dengan bagaimana kejadian. Asal mula dunia bahkan manusia. Kemudian makhluk selanjutnya adalah manusia ya. Jadi ada nusia, Adam, kemudian manusia. Manusia ini berbagai rupa ya. Ada banyak dimensi, ada banyak aspek. Itu sebabnya wanita ketika Hawa dijadikan dia baru disebut sebagai manusia. Banyak aspek ya kan? Itu sebabnya dalam konsep buku saya ingin menulis bahwa wanita saya menjelaskan bahwa wanita adalah beragam pelajaran baik dari unsur pria maupun unsur bumi dan unsur keajaiban keindahan seluruh yang ada di bumi kemudian dirangkum menjadi satu. Bahkan dari yang baik, benar, sampai pembuangan, pemisahan yang itu terangkum menjadi satu dan menjadi sebuah proses hidup dalam sosok wanita. Sampai menstruasi saya pun jelaskan tentang di sana. Oke, itu adalah wanita, masalah. Lalu terkait keduanya ini ada edukasi kehidupan yang diberikan oleh pencipta. Dan itu juga terjadi pergeseran. Tapi menjadi sebuah edukasi yang lebih baik lagi, namanya edukasi kehidupan. Oke, nanti akan ada kaitannya dengan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan buruk. Tadinya saya juga ada di dalam naungan payung teduhnya pohon kehidupan baik dan pohon dari baik dan buruk. Tetapi saya sekarang sudah keluar out of the box dan saya masuk ke dimensi pohon kehidupan. Oke, jadi ketika itu diberikan sebuah firman, diutarakan sebuah petunjuk dan arahan untuk tidak engkau makan buahnya. Kenapa? Karena engkau akan mengerti baik dan buruk dan itu akan membuat buruk keadaanmu. Oke? Jadi titik yang digunakan adalah titik salah ya. Itu sebabnya berkembang dari salah menjadi masalah.
bermasalah dan saling mempermasalahkan. Itu sebabnya dari Hawa, Adam, ya kan, mempermasalahkan petunjuk yang ajaib, kemudian mempermasalahkan semuanya sampai hal-hal yang tidak logik. Tapi itu di sisi hal yang tidak logik, di sisi yang salah pengetahuannya. Di sisi benarnya, karena ada sisi benar juga. Sisi benarnya adalah bahwa makhluk yang namanya ular, bahwa ketidaklogisan itu sangat terkait dalam pendidikan, dalam kehidupan, dalam pengetahuan manusia, baik pria maupun wanita. Terlebih lagi wanita yang akan melahirkan kisah-kisah selanjutnya dalam regenerasi anak-anak, baik pria maupun wanita. Tidak banci ya, banci itu di luar out of the box. Tapi arah yang salah. Lalu mari kita lihat, setelah mereka melakukan hal itu, terjadilah pengembangan dari titik salah menjadi masalah, bermasalah, saling mempermasalahkan, dan terjadilah sebuah simulasi, bukan simulasi lagi, sebuah keadaan kondisi bermasalah yang sangat besar. Kemudian ada solusinya. Nah, ini yang saya menarik, yang saya kemarin utarakan. Segala permasalahan, baik engkau nilai itu baik maupun buruk, dalam naungan pohon pengetahuan baik dan buruk, ini punya masalah. Semua bermasalah dalam lingkup masalah yang kalau tidak dibereskan, engkau akan perang, konflik, dan saling menyalahkan, merugikan. Itu sebabnya Adam dan Hawa ditunjukkan satu pohon lagi. Nah, ini adalah sebuah petunjuk yang ajaib lagi dari firman-Nya. Kemudian terkait dengan apa? Terkait dengan solusi, yaitu disebut pohon kehidupan. Oke, tetapi waktu itu belum ada buahnya. Dari situ kita sebut zero. Oke, kita sebut zero. Ini unik nih terkait dengan saya, penggunaan nama saya sebagai zero. Oke, nah, pohon kehidupan itu tiba-tiba tidak lagi terbahas dan tiba-tiba muncul di Revelation, Wahyu. Tetapi dia bukan lagi pohon, tetapi sebuah kitab. Nah, perhatikan baik-baik wahai manusia, dengan logika yang baik juga yang salah, terserah dalam lingkup Anda. Perkembangan manusia, dalam pertumbuhan manusia, dan dalam era semakin kemari sampai kekinian, namanya buku kitab itu berasal dari pohon, ya kan? Nah, kita sudah ada di titik di mana kita akan melepas keterlepasan. Ini hati-hati. Kenapa? Karena baik ular maupun pohon kehidupan, dia terkait dengan alam kealamian. Kenapa begitu? Karena harus mengingat kembali bagaimana engkau diciptakan dari unsur-unsur alami kealamian. Nah, makanya saintis, engkau tahu diri. Oke, karena di titik Adam dan Hawa ini, dalam kejadian ini, sebelum kita masuk di dunia baru, dunia peranakan Kain dan Habel, engkau buat masalah, dari salah menjadi masalah, bermasalah, saling menyalahkan. Nah, itu harus diselesaikan. Tetapi gaya kitab ini adalah gaya yang salah dalam kebaikan, dalam sebuah kehidupan. Oke, ini adalah ungkapan filosofi semua masalah dalam sebuah kebaikan, kitab suci, namanya kitab suci, kemudian untuk menata kehidupan. Oke, pahami baik-baik. Jadi kalau kalian pakai logika, kemudian Adam dibilangnya diusir, ya kan? Padahal tidak. Kenapa tidak? Karena ada gaya bahasa, ada filosofi, ada pemahaman secara logika, dan ada urutan rangkaian yang tidak boleh terputus. Itu yang penting. Jadi kalian akan melihat dengan logika yang sehat bahwa semua masalah di bumi ini ditunjukkan oleh Sang Pencipta, para malaikatnya. Nanti kemana kita akan memasuki di dunia baru, di mana titik Adam ini adalah titik ketuhanan, penciptaan. Oke? Penciptaan dan ketuhanan. Kita lihat bagaimana nanti perkembangannya. Lalu titik Kain dan Habel, ketika Adam dan Hawa keluar, adalah titik kealahan, dinamika kehidupan yang digambarkan
hasil dari persetubuhan, hasil dari persatuan, hasil dari keluarga, hasil dari individual yang namanya manusia dengan manusia, kemudian jadi kategori manusia dan memperanakan manusia-manusia yang lain. Oke, itu saja dulu yang harus dipahami dan kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Oke, pakai logika sehat. Bersama dengan saya Jero Wijero tentang pohon kehidupan. Jero waktu dulu, Wijero menjadi kitab yang menghidupkan.